Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak sekalian, kembali hari ini kita bertemu di zona IPS. Dan hari ini kita lanjutkan materinya, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Dan untuk kali ini kita akan membahas mengenai pluralitas atau keberagaman masyarakat Indonesia. Namun sebelum dilanjutkan kita buka dulu pertemuan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, kita akan sama-sama membahas keberagaman masyarakat Indonesia, dan nanti berikutnya akan sekalian kita bahas mengenai konflik dan integrasi sosial biar sekalian. Baik, kita mulai saja pembahasan mengenai pluralitas atau keberagaman masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajaran untuk kali ini adalah dapat mendeskripsikan faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Dan yang kedua, dapat menjelaskan macam-macam keberagaman di Indonesia. Dan yang ketiga, dapat mendeskripsikan peran dan fungsi keberagaman budaya. Next, kita lanjutkan anak sekalian. Pluralitas atau keberagaman masyarakat Indonesia. Faktor penyebabnya yang pertama adalah letak strategis dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Kelas 7 kalian sudah mempelajari bagaimana strategisnya kondisi wilayah Indonesia, letak strategis dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Sangat strategis lagi. Sangat strategis merupakan berada di wilayah jalur perdagangan dunia, berdasarkan letak astronomis dan letak geografisnya. Itu Indonesia sangat strategis sekali. Dan yang kedua, perbedaan kondisi alam dan iklim. Ini juga mempengaruhi keberagaman, keberagaman yang ada di Indonesia. Berikutnya yang ketiga adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan plus teknologi ini juga sangat berpengaruh terhadap keberagaman masyarakat Indonesia. Dan yang keempat, penerimaan masyarakat terhadap kebudayaan lain. Jadi budaya yang masuk ke Indonesia itu jangan kita tolak, jangan kita tolak, harus kita terima, tapi dengan selektif. Kalau budayanya yang kemungkinan akan merusak tata kehidupan negara kita, kita jangan terima. Kalau memang untuk kebaikan harus kita terima, seperti ilmu pengetahuan teknologi yang perkembangannya sangat pesat sekali, itu harus kita terima. Next, lanjutkan anak sekalian. Ini berikutnya mengenai macam-macam keberagaman Indonesia. Apa sih yang menjadi keberagaman di Indonesia itu? Apa saja yang beragam? Yang pertama adalah keberagaman agama. Selain Islam, itu ada 5 agama di Indonesia. Kalian insya Allah sudah paham agama selain Islam itu apa saja. Yang kedua adalah keberagaman budaya. Budaya di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia itu sangat beragam. Salah satu contoh mengenai bisnis kuliner. Kuliner itu luar biasa. Kalian kalau jalan-jalan, bisnis kuliner itu sangat banyak. Kalau di Sukabumi, sentranya itu kalau di kota Sukabumi itu di Dago itu banyak makanan yang kayaknya Ustaz juga nggak begitu banyak hafal beragam makanan yang di sana. Ada apa aja yang bisa disajikan di sana. Apalagi kalau ada pameran di Lapang Merdeka tuh setiap bulan Oktober kalau nggak salah. Itu suka ada pameran, segala macam pameran termasuk juga kuliner. Itu sangat beragam. Itu baru wilayah Jawa Barat, apalagi di provinsi-provinsi yang lain. Di televisi juga ada sebuah acara si Gundul si Gundul kalau nggak salah. Itu bagaimana kuliner Nusantara, kuliner
tradisional. Itu luar biasa. Saya juga sampai terpukau melihat keberagaman makanan kuliner yang ada di Indonesia. Belum lagi pakaian adat, belum lagi tariannya, bangunannya, ya itu banyak, sangat beragam. Berikutnya adalah keberagaman suku bangsa. Suku bangsa Sunda, Jawa, Batak, ya Melayu, itu sangat banyak. Suku Dani itu banyak ya, suku-suku yang ada di Indonesia. Boleh kalian nanti searching banyaknya suku bangsa di Indonesia ada berapa. Ya ada berapa, itu sangat banyak. Dan yang keempat adalah keberagaman pekerjaan. Mulai dari pekerjaan yang bukan yang di bawah ya, yang kasar ya, yang kasar maksudnya yang perlu tenaga yang besar ya, otot yang kuat, sampai tingkatan owner sebuah perusahaan. Itu sangat beragam di Indonesia ya. Next, berikutnya kita lanjutkan peran dan fungsi keberagaman budaya ya. Keberagaman budaya ini perbedaan budaya bukan sebagai hambatan terciptanya persatuan bangsa. Jika dikelola dengan baik, keberagaman budaya menjadi kekuatan bagi pembangunan nasional. Luar biasa keberagaman yang ada di Indonesia harus dikelola dengan baik, karena kalau tidak dikelola dengan baik itu tidak akan mendatangkan kebaikan ya, malah akan menimbulkan masalah. Ya, jadi harus dikelola dengan baik. Keberagaman itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kitanya aja yang harus memanage keberagaman tersebut, sehingga akan menimbulkan persatuan Indonesia yang saling menutupi kelemahan dan memunculkan kelebihan. Ya, tentu dengan saling menghargai di antara kita ya, warga negara Indonesia. Next, kita lanjutkan. Peran dan fungsi keberagaman budaya. Apa sih perannya keberagaman budaya ini? Yang pertama adalah daya tarik bagi bangsa asing. Bagaimana orang-orang asing itu sangat penasaran dengan budaya di Indonesia, dengan keberagaman budaya di Indonesia, terutama Bali ya, budaya Bali. Jadi banyak tersiar kabar bahwa Bali itu lebih terkenal dari Indonesia. Jadi kalau di luar negeri, ke turis-turis di luar negeri, ini dulu ya, malam sekarang. Kalau ditanyakan Indonesia, katanya begini, orang bule atau orang luar negeri, kalau ditanyakan Indonesia, dia menghulang atau ngahulang, ya dia berdiam. What is Indonesia? Where is Indonesia? Sampai begitu, di mana Indonesia? Tapi ketika disebutkan Bali, dia akan langsung nyambung. Ya, lebih tahu Balinya daripada negaranya Indonesia. Itu seperti itu. Mudah-mudahan kalau sekarang mah sudah berubah ya, karena seiring dengan perkembangan iptek yang begitu pesat. Berikutnya perannya adalah mengembangkan kebudayaan nasional. Ya, budaya nasional yang beragam ini harus dikembangkan. Ya, kalau ada promosi di luar negeri harus dipromosikan. Ya, ada ajang pameran budaya itu harus kita ikut, ya harus ikut, dan supaya dikenal oleh dunia luar bagaimana beragamnya budaya nasional, ya mulai dari tarian, pakaian, makanan dan lain-lain. Berikutnya menanamkan sikap toleransi. Ini sangat penting, toleransi ini. Ya, dengan keberagaman budaya itu kita harus saling menghargai, saling menerima kelemahan, kekurangan, dan kelebihan masing-masing. Itu pasti ya, namanya manusia, namanya budaya manusia pasti ada kelebihan dan kekurangan. Itu yang harus kita lihat, harus kita hargai. Ini namanya toleransi, terutama dalam beragama ya. Next, berikutnya adalah saling melengkapi hasil budaya. Ya. Budaya Sunda harus saling menutupi dengan budaya Jawa. Begitu juga dengan budaya Betawi, budaya Batak, budaya Melayu dan budaya-budaya yang lainnya. Yang berikutnya adalah perannya mendorong inovasi kebudayaan. Inovasi kebudayaan di sini maksudnya
Misalnya sebuah tari, kalau dari Sunda mah ketuk tilu atau jaipongan ya sekarang mah. Itu dibuat modern dengan inovasi budaya. Jaipongan yang dulunya hanya dikenal di daerah-daerah, dimodifikasi, dikasih inovasi, dimunculkan di tingkat nasional, banyak orang luar yang melihat. Insya Allah akan mendorong keinginan orang-orang luar negeri itu menginginkan menonton inovasi budaya yang dilakukan di Jaipongan tersebut. Banyak yang menyukai budaya-budaya kita yang disukai oleh orang luar negeri atau bule ya, atau turis mancanegara. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjut ke poin berikutnya ya. Kalau tadi pluralitas atau pluralisme atau keberagaman, kita masuk ke subtema yang lain mengenai konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Tujuan pembelajarannya dapat mendeskripsikan konflik dan cara menanganinya. Yang kedua, dapat mendeskripsikan integrasi sosial. Nah, kita lihat apa definisi dari konflik ya. Interaksi sosial dalam keberagaman sosial budaya dapat menimbulkan konflik apabila tidak disikapi dengan bijak ya. Melihat budaya itu mah gitunya. Kenapa nggak seperti yang kita punya? Itu nggak mungkin ya kalau budaya itu bisa sama. Misalnya budaya Sunda dengan budaya Jawa itu pasti akan berbeda. Nah, disitulah keberagaman yang terjadi, harus kita saling menghargai. Ya, satu sisi Sunda lebih bagus misalnya, Jawa di sini lebih bagus. Nah, itulah harus saling menutupi, saling menerima kelebihan dan kekurangan supaya tidak terjadi konflik. Nah, pendapat menurut Surjono Sukamto, konflik adalah proses sosial ketika individu atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan disertai ancaman dan kekerasan. Ini menurut Surjono Sukamto. Next, berikutnya. Faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Faktor pertama, perbedaan individu. Ya, itu harus kita sikapi supaya tidak terjadi konflik sosial. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Ya. Dari cara bersikap, cara berbicara itu harus kita saling paham supaya tidak terjadi konflik. Yang berikutnya adalah perbedaan kepentingan. Itu udah jelas ya. Perbedaan kepentingan, kita punya kepentingan masing-masing. Makanya bagaimana caranya supaya tidak terjadi konflik. Dan yang berikutnya adalah perubahan nilai yang sangat cepat. Nilai di sini maksudnya aturan yang terjadi di masyarakat, ya. Tata krama yang terjadi di masyarakat, bukan nilai ulangan IPS, bukan nilai matematika, bukan, ya. Itu maksudnya. Berikutnya ke dampak konflik sosial. Ini efek ya. Efek dari konflik sosial itu yang pertama adalah meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Ya. Ini konflik sosial akan menimbulkan solidaritas. Ini dampak positif berarti ya. Solidaritas itu saling menghargai ya, seperasaan. Itu solidaritas. Berikutnya retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Nah, ini yang harus kita jaga jangan sampai terjadi ini efek atau dampak yang negatif. Berikutnya terjadinya perubahan kepribadian para individu. Ya, karena adanya konflik dikhawatirkan akan merubah kepribadian seseorang. Berikutnya rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa. Ya, kalau konflik ya dikhawatirkan adalah yang terjadi adalah seperti itu. Ya, seperti ya contoh yang terdekat lah. Bagaimana aksi demo yang terjadi di Jakarta. Kita bisa menilai ya sisi positif dan sisi negatifnya. Saya yakin kalian sudah mulai dewasa bisa menilai ya sisi baiknya apa, sisi kurang baiknya apa. Next, berikutnya ya adalah terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak
yang terlibat dalam pertikaian. Ini poin yang kelima ya. Ini juga harus disikapi dengan baik, jangan sampai terjadi ya. Jangan sampai dampak konflik sosial ini terjadi. Next, berikutnya cara menangani konflik. Ya. Cara menangani konflik atau cara kita bersikap menanggapi sebuah konflik. Yang pertama adalah menghindar. Ya, menghindar. Kalau memang untuk dilakukan untuk menghindari, ya lakukan menghindari atau menghindar agar konfliknya tidak bisa konfliknya tidak terjadi. Yang berikutnya adalah memaksakan kehendak. Ini cara penanganan konflik yang harus siap kalau memaksakan kehendak. Berarti kita memaksakan kehendak, orang lain pun sepertinya tidak akan menyerah. Hati-hati dengan penanganan yang ini. Berikutnya menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Ini penanganan berikutnya. Dan tawar-menawar serta kolaborasi. Kalau menyesuaikan kepada keinginan orang lain berarti ini lebih ke forum diskusi yang menanya ke orang tersebut apa keinginannya, kita diskusikan. Selanjutnya ada tawar menawar. Bagaimana jangan sampai kita terlalu banyak dirugikan, orang lain pun jangan terlalu banyak dirugikan ya. Itu tawar posisi, tawar menawar. Dan yang berikutnya adalah kolaborasi. Maksudnya kolaborasi adalah kerjasama ya. Kerjasama, cari jalan keluar sebaik mungkin. Bagaimana nih kita berkolaborasi saja, jangan sampai terjadi konflik, kita kerjasama, ya itu bisa untuk menangani sebuah konflik. Kayaknya dari sekian cara menangani konflik, kayaknya kolaborasi ya dibandingkan yang lain yang lebih baik. Ya. Next, nah berikutnya ke integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan pembauran atau bercampurnya beberapa unsur yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh. Integrasi sosial ya. Kalian nanti kalau sudah terjun ke masyarakat itu harus mampu berintegrasi dengan masyarakat sekitar. Ulah kuper kalau sekarang ya, kurang pergaulan, itu harus hati-hati. Berikutnya, integrasi sosial di Indonesia tercipta karena adanya interaksi sosial yang bersifat positif di tengah keberagaman sosial budaya. Ya, integrasi sosial di Indonesia tercipta karena adanya interaksi sosial yang bersifat positif. Ya, ini yang positif ini yang harus senantiasa kita lakukan di tengah keberagaman sosial budaya. Kita harus berpikiran positif ya, yang senantiasa kita lakukan di ikrar setiap pagi. Ya, harus bersifat positif. Berpikir positif, positive thinking itu sangat perlu ya, agar kita bisa bersilaturahmi dengan lingkungan sekitar, bisa berintegrasi dengan lingkungan sekitar ya. Baik itu lingkungan rumah atau lingkungan sekolah. Ya, mudah-mudahan sekolahnya bisa segera offline kalau kondisinya sudah memungkinkan. Next, lanjutkan. Nah, berikutnya bagaimana proses terbentuknya integrasi sosial? Integrasi sosial dalam masyarakat. Integrasi sosial dalam masyarakat plural, tercipta jika antar individu atau kelompok saling toleransi dan menghormati. Ya, integrasi sosial di masyarakat akan terjadi kalau ada toleransi, saling menghargai dan saling menghormati. Toleransi lebih ke saling menghargai di antara umat beragama. Orang Islam menghormati orang Kristen, ya, itu saling menghargai. Di sanalah toleransi harus kita lakukan. Jangan saling menjelekan, ya, yang saling menjelekan. Menyatukan juga tidak dibenarkan, ya, Islam dan Kristen, kecuali dalam bidang muamalah ya. Kalau dalam bidang ibadah itu mohon tidak terjadi ya. Kalau bermuamalah terus ngobrol keseharian itu dipersilakan untuk silaturahmi itu baik dilakukan ya. Toleransi diutamakan, saling menghargai antar sesama umat beragama.
Dan saling menghormati itu juga penting ya. Saling menghormati, kita makhluk sosial, membutuhkan orang lain ya. Kita tidak bisa hidup sendiri. Ya sudah selayaknya kita saling menghormati. Next. Syarat terjadinya integrasi sosial ya. Yang pertama, merasa berhasil saling mengisi kebutuhan mereka. Ya, ini syarat yang pertama. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai nilai dan norma. Ya, biasanya ini kaitannya dengan aturan yang ada di masyarakat ya. Yang ketiga, nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten ya. Integrasi sosial yang terjadi di masyarakat itu ada aturan-aturannya. Kalian harus paham ya. Karena kalau kalian hidup di suatu tempat, maka aturan itu pasti ada. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kalian tinggal, ya pasti aturannya ada di tempat tersebut. Itu maksudnya ke sana ya. Next, berikutnya, faktor yang mempengaruhi cepat atau lambat proses integrasi. Yang pertama, homogenitas kelompok. Homogen itu berarti kelompoknya sama, ya. Homogen itu sama. Yang berikutnya, besar kecilnya kelompok. Ya, ini proses integrasi juga dipengaruhi oleh besar kecilnya kelompok. Berikutnya adalah yang ketiga, mobilitas geografis. Ya, geografis berarti keadaan lingkungan alam sekitar. Mobilitasnya gimana? Pergerakannya bagaimana? Dan yang keempat, efektivitas komunikasi. Komunikasinya gimana tuh di daerah tersebut? Apakah saling diam kalau ketemu, saling menyapa, atau gimana? Saya itu punya kakak di daerah Banten, ya, daerah Banten. Kebetulan kakak saya itu seorang perempuan, dapat suami orang sana. Luar biasa ya kalau masyarakat Banten itu. Orang yang baru ke sana, semua orang itu akan ngabagiakeun, akan menyambut dengan hangat. Padahal kita belum kenal. Itu sampai seperti itu. Kalau di daerah Banten, dibagiakeun, ditanya mau kemana dan lain-lain. Ayo mampir dulu. Mampir juga cuman enggak hanya ditawarin mampir saja, itu sampai dikasih jamuan. Ya, dijamu dengan sangat baik. Itu yang Ustadz alami, ya. Itu yang terjadi. Di Sukabumi pun nggak jauh beda, ya. Itu insya Allah itu sangat baik juga. Dan di tempat-tempat lain juga di Indonesia itu terkenal dengan keramahannya, ya. Next, berikutnya, bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama, integrasi normatif. Yang kedua, integrasi fungsional. Yang ketiga, integrasi koersif. Apa itu ketiga tersebut? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini bentuk-bentuk integrasi yang tadi disebutkan. Integrasi normatif dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Normatif berarti kaitannya dengan aturan yang ada di masyarakat. Yang kedua, integrasi fungsional. Ya, integrasi fungsional terbentuk karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat, ya. Ada fungsi-fungsi atau ada tujuan-tujuan, ya. Ada tujuan-tujuan atau kegunaan-kegunaan yang ada di masyarakat tersebut. Berikutnya, integrasi koersif. Integrasi terakhir ini terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan. Ini integrasinya kaitannya dengan kekuasaan, ya, kalau koersif. Next. Proses integrasi dilakukan dengan dua hal. Yang pertama adalah asimilasi dan yang kedua adalah akulturasi. Asimilasi itu apa? Adalah suatu proses sosial yang terjadi pada berbagai golongan manusia dengan latar belakang budaya yang berbeda. Setelah mereka bergaul secara intensif, sehingga sifat khas dari unsur-unsur kebudayaan golongan-golongan itu masing-masing
berubah menjadi unsur kebudayaan campuran yang baru. Ya, ini menurut Kuncharaningrat. Berikutnya akulturasi merupakan proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok manusia dengan suatu budaya tertentu dihadapkan dengan unsur kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga unsur kebudayaan itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya tanpa menghilangkan sifat khas kepribadian kebudayaan asli. Ini juga pendapat Kuncharaningrat, ya. Kalau akulturasi menerima budaya asing tanpa merubah budaya asli. Kalau asimilasi penggabungan budaya yang menimbulkan unsur kebudayaan campuran jadi berbaur, ya. Itu perbedaannya. Next. Faktor pendorong integrasi sosial. Ada 7, ya. Yang pertama adalah adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda, ya. Toleransi, saling menghargai. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi, ya. Dalam bidang usaha keseharian. Usaha untuk mencari kehidupan kalau ekonomi, ya, memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, adanya sifat positif terhadap kebudayaan lain. Ya, ini bagus, harus ditanamkan sifat positif terhadap kebudayaan lain, ya. Pada akhirnya akan saling menghargai. Dan yang keempat, adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa, ya. Menerima masukan dari golongan penguasa itu akan mendorong integrasi sosial. Yang kelima, adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Ya, ini kalau ada budaya, ada kesamaan, biasanya integrasi sosialnya akan lebih cepat. Yang keenam, adanya perkawinan campuran. Orang Sunda nikah dengan orang Jawa, orang Sunda nikah dengan orang Aceh. Itu namanya perkawinan campuran, ya. Perkawinan antar budaya. Yang ketujuh, adanya musuh bersama dari luar. Kalau misalnya suatu negara ada serangan dari luar, itu penduduk tersebut di daerah tersebut akan berintegrasi, akan menggalang kekuatan untuk menghadapi musuh dari luar tersebut. Maka poin 7 tersebut juga termasuk faktor pendorong integrasi sosial. Ya. Dari saya cukup sekian pembahasan materi kali ini. Kalau ada pertanyaan boleh kalian chatkan aja di grup, ya, di grup kelasnya. Silahkan, nanti wali kelasnya akan menyampaikan ke Ustadz, atau langsung aja nanti Ustadz lihat, karena Ustadz juga ada di grup mulai dari 8A sampai 8F, ya. Silahkan ditanyakan saja kalau ada bagian yang kurang dimengerti atau terlalu cepat dalam penjelasan, silahkan. Mungkin seperti itu penyampaian materi kali ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan pembacaan alhamdulillah, istighfar dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.